guys, welcome to podcast sekolah with OSPK SMK Bina Bangsa Mandiri. Kembali lagi bersama kita, aku Alfia Mugwira. Aku Kalista Musyarofa. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dari salah satu guru SMK Bina Bangsa Mandiri. Jadi kita langsung aja ke podcastnya dan kita sambut bintang tamunya. Tada! Oke, boleh Pak perkenalkan dulu nih sebagai bintang tamu kita hari ini. Oke, baik. Jadi perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Kiki Setio dan saya guru akuntansi keuangan lembaga di SMK Bina Bangsa Mandiri. Oke, jadi kita di sini mau nanya-nanya sedikit nih tentang Bapak. Pengalaman Bapak sebelum jadi guru ada apa aja sih? Asik, nanya yang pengalaman ya. Iya, kan biar Masa kita lalu ya. kan? Motivasi gitu loh. Termotivasi. Boleh, kita menggali-gali masa lalu Bapak nih guys. Oke, Asik. baik. Pengalaman saya sebelum menjadi guru. Ini ceritanya harus jujur atau seperti apa nih? Boleh banget Jujur. Pak, jujur, mau jujur boleh, mau ada sedikit yang disembunyikan juga boleh, itu bebas. Bebas Jadi, ya? Iya. Jadi untuk menjadi guru ya di SMK Bina Bangsa Mandiri, tentu saya merasa sangat senang dan berbahagia dan dibuktikan dengan ya kuat bertahannya saya di SMK Bina Bangsa Mandiri itu. Iya. Namun kalau berbicara dengan pengalaman, saya sebenarnya bukan dari background latar belakang dari dunia pendidikan. Saya S1 di Universitas Isbija kan, mengambil jurusan manajemen. Dan kebetulan ketika ikut PPG, program pendidikan guru, yang kita bikin video-video di kelas Oh iya. dan sebagainya itu ya, saya mengambil pendidikan profesi guru di akuntansi. Tuh. Sebelumnya itu saya pernah juga sih menjadi tukang kantong. Oh, Kantong kantong apa? apa? Gimana Pak? Kantong apa nih? Jadi zaman dulu itu pas kecil ya, kalau sepulang sekolah nggak punya uang itu ke pasar. Oh, Ke pasar. ngapain deh Pak? Iya. Dia jualan ini, jualan kantong kresek itu. Oh, Iya. Keren berarti ya. Lanjut Pak. Nah, tapi itu adalah cerita awal ya Iya. di jualan kantong itu karena SD ya kan. Ya iseng lah untuk menambah penghasilan kan gitu kan. Nah, di situ ternyata membangun mindset saya untuk menjadi wirausaha. Iya. Gitu kan. Keren. Ketika itu saya masuk ke SMP nih. Nah, Kalau SMP kan emang nggak ada jurusan ya, Iya. adanya SMK. Nah, SMK itu saya mengambil TKJ. Tuh, teknik komputer jaringan. Iya. Karena memang backgroundnya tadi, pengalaman-pengalaman saya suka jualan gitu kan. Tapi bukan kantong aja yang dijual. Oh, Jadi kan di rumah tuh banyak kebun kan. Ada mangga, kemudian ada buah jambu gitu kan. Nah, di situ saya itu sering ya ketika ada hasil panen dicoba dibawa ke sebuah perusahaan. Tuh. Kalau orang tua mendukung ke arah menguji mental sih. Iya. Sejauh mana mentalmu gitu kan. Kalau jadi OSIS gimana? Kita jadi sama menguji mental banget sama. Hampir 11-12 sama. Ternyata ketika itu masuk ke SMK tidak menutup kemungkinan background saya bukan di TKJ. Iya. Dan alhasil ada pemikiran, ternyata saya masuk habis SMK itu ke sebuah perusahaan. Nah, saya itu ada pemikiran untuk lanjut kuliah. Tuh. Dengan background yang berbeda, masuk ke manajemen. Dan di suatu hari itu kan kuliah itu sambil kerja ya. Iya. Yang effortnya berlebihan. Iya. Gitu. Kita bagi waktu buat kerja, bagi waktu buat kuliah gitu kan. Ya intinya untuk mengajarkan sesuatu kepada peserta didik kita udah dapat di perusahaan. Perusahaan kan menghasilkan hasil yang nyata, tapi gaya pendidik, nah itu pengalamannya dapat di SMK Bina Bangsa Mandiri dan mengikuti pendidikan profesi guru itu. Iya. Gitu kan. Nah, dan juga di manajemen ini ternyata memang menjadi background yang sangat kuat gitu, yang ada di dalam latar belakang diri saya. Dan memang pernah mencoba juga usaha. Awal masuk itu kan bukan guru akuntansi, tapi guru kewirausahaan. PKK kalau kayak gitu. Iya.
Benar gak? Benar. Pernah belajar itu kan? Pernah. Gimana, asik gak? Asik sih, seru. Asik sih, kayak nambah pengalaman kita aja biar kayak kita tahu dunia usaha Usaha. tuh kayak gimana. Nah, betul. Praktiknya apa coba? Kalau praktek kita Dia kayak sih, belum deh. iya. Belum ada prakteknya. Nah, Tapi di biasanya Mungkin kalau nanti jualan. ya jualan-jualan Iya. kayak gitu kan. Ada penghasilan lebih lah Iya. intinya. Nah, di situ sampai sejauh ini berjalan 3 tahun, ternyata menjadi guru itu adalah sesuatu yang ya nyaman dan menyenangkan. Selagi kita berbagi ilmu dan kita juga mendapat ya sebuah rezeki ya yang ada, yang diberikan ya oleh Allah melalui yayasan, melalui ya pemerintah dan sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya nyaman-nyaman aja gitu jadi guru di SMK Bina Bangsa Mandiri. Iya. Ada lagi nggak nih Pak pengalamannya lagi? Oh ya, sekarang kan Bapak tuh pengalamannya tuh nggak cuma itu aja gitu loh. Banyak banget kayak sisi-sisi tuh suka bilang Pak Kiki tuh banyak loh pengalamannya. Aku tuh belum tahu nih, Pak Kiki tuh ada nggak sih pengalaman yang benar-benar tersembunyi yang belum kita tahu gitu. Karena anak-anak itu tahu Pak Kiki tuh nggak cuma sampai di situ aja gitu. Menanya yang lebih mendalam ini. Iya. Karena kayak ya buat pengalaman kita juga nantinya ke depannya, oh sebagai motivasi gitu, oh Pak Kiki tuh seperti ini, bisa nih di masa depan gue ikutin juga gitu kan. Bisa. Nah, kalau siapa yang nanya? Ada Adalah deh. pokoknya. Gak boleh tahu dong. Gak boleh kan, ya teman-teman kita lah pastinya nggak jauh. Karena sering mencoba hal baru. Iya. Kalau manajemen kan harusnya masuk ke perusahaan. Iya. Gitu kan. Pernah di perusahaan. Ya, saya pernah menjadi bagian yang cukup penting di dalam sebuah perusahaan. Tapi jangan dijabarin juga ya. Iya, gak apa. Tidak boleh. Dan ya karena menyukai hal-hal yang baru, pernah juga membuat usaha dan sampai sekarang pun saya membuat ya beberapa usaha ya seperti kursus dan sebagainya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang bertanya tentang diri saya seperti apa latar belakang, ya mungkin dia yang pernah mengikuti atau pernah ada di dalam kelas saya gitu kan, diberitahu dan sebagainya. Oke. Tadi kan Pak Kiki tuh bilang Bapak tuh pernah mencoba semua usaha apapun nih ya. Kira-kira pasti kan kalau dalam usaha itu ada masanya naik, ada masanya turun. Nah, saat menghadapi hal yang membuat Bapak kayak ngedown gitu dalam usaha, pasti kan ada ya Pak ya? Ada masa-masa seperti itulah. Apa sih motivasi Bapak gitu tetap buat lanjutin semuanya sampai sekarang? Nah, ini naiknya itu jarang gitu. Oh, jadi turun. Jadi lebih dengan Apa? Karena kan tahap belajar Iya. ya sebagai berlatar belakang yang cukup sederhana mungkin ya. Kita ketika kegagalan itu ya udah gagal aja gitu kan. Tapi karena kita sering berlatih gitu kan, ada lah naiknya masa turun aja pasti, gitu. Iya. Terus saya pernah punya counter, terus punya karyawan juga, dan di situ di tahap-tahap pertama gitu kan, usaha itu bisa berjalan banyak hasilnya. Karena kan counter kan menjanjikan pas lagi itu kan, sampai sewa, sampai beli barang itu dan sebagainya. Terus downnya itu karena si karyawan ini nggak betah gitu. Pasti sih, ada aja yang kayak gitu. Iya, jadi turun tuh penghasilan sampai tutup dan selesai di situ. Terus Bapak sampai selesai di situ aja nggak lanjut lagi atau gimana nih? Atau emang cuman ya udah di situ? Nah, setelah counter ya ingin mencoba kembali kan? Iya. Ya namanya kan Lanjut sering lagi, mencari hal baru gitu Iya. kan ya. Nah, sekarang itu buka kursus nih. Kursus apa? Boleh tahu? Nah, itu kan biasanya kan peserta didik itu kan agak kesulitan nih untuk membuat laporan PKL. Iya. Sebelah sih dia lagi. Iya. Kalau joki kan enggak kan, berdua kan. Mandiri. Kita sih mandiri ya. Nah, kalau joki kan nggak boleh ya. Iya. Ya, atau plagiarisme, contek-contek orang lain. Pernah kayak gitu nggak? Enggak. Nah, itu hal yang kurang baik kan. Nah, kalau kursus itu diajarkan. Dan ternyata joki itu cuman mengerjakan satu. Tapi kalau kursus bisa semuanya. Kalau joki itu lebih mereka tuh
cuma ya udah mencontek, tapi mereka nggak tahu apa yang bakal dikerjain gitu Ya dikasih terima jadi kan. Iya, Iya. terima jadi aja gitu kan. Jadi nanti pas sidang dia nggak tahu, nggak tahu karena dia yang mau ngerjain gimana. bukan dia. Iya, bener sih emang. Berarti kursus ya Pak ya? Ya. Bapak tuh di SMK tuh berapa lama sih Pak? Aku belum tahu deh. 3 tahun ya dari Berarti masih 2023. baru-baru ini ya? Ya Iya, baru-baru. 3 tahun. Aku pikir Bapak udah lama gitu loh di sini. Enggak, dia Soalnya udah 3 kelihatan tahun kayak juga. banyak pengalaman nih, pakai ini udah kelihatan lama Iya. gitu kan, yang paling orang-orang tahu gitu. Terus Apalagi terus nih? ya? Apalagi Bapak nih? kalau misalnya lagi ngajar nih, Hmm. pasti kan siswa-siswi di sini kan banyak kan ya. Hmm. Kalau misalnya ada siswa-siswi yang berisik gitu, Bapak tuh kadang suka kesel nggak sih? Kayak lagi ngajar, mereka malah berisik sendiri gitu. Nah, iya, biasa kan pasti Iya. Bapak kan ngajar akuntansi nih apalagi ya. Hmm. Pasti ada aja siswa-siswi yang agak nyeleneh atau gimana. Bapak tuh gimana sih ya? Rasa Bapak tuh keluarin aja lah di sini biar mereka tuh tahu gitu. Oh, Bapak tuh kesel atau gimana? Kita santai-santai aja. Ya memang cukup mengganggu juga sih ya. Iya. Kadang bukan dari kelas itu, tapi dari kelas-kelas yang di sampingnya gitu kan. Oh. Tapi kan ketika belajar, ya itulah mendidik gitu kan. Gimana caranya kita bisa koordinasi kelas, masing-masing kelas kita bisa mengikuti mata pelajaran dan ada hasil. Dan itu tadi, hasil itu kan saya dapatkan ketika saya menjadi supervisor ya di sebuah perusahaan. Oh, cara menghasilkan hasil tuh ini gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa diterapin nih, nggak bisa diterapin langsung di dunia pendidikan. Karakteristik anak tuh berbeda. Iya. Orang kerja kan nyari duit gitu kan ya, ada kebutuhan gitu kan. Iya. Kalau dia nggak tahu kebutuhannya apa, disuruh orang tua masuk kan ya, Iya. dan itulah kelakuan gitu kan. Jadi emang agak sedikit berbeda gitu kan, iklimnya istilahnya, atmosfernya dan sebagainya gitu kan. Ada aja. Ada, dan disitulah seninya, seni mendidik tuh di situ. Iya sih benar. Tapi Bapak ada nggak sih kan selama Bapak mengajar nih ya, pasti Bapak tuh merasa kayak di SMK tuh Bapak nyamannya karena apa, atau mungkin Bapak ada merasa kayak masih tidak nyaman atau gimana? Pasti kan mengajar di sini pasti ada lika-likunya ya bahasa Iya, betul. gaulnya tuh. Ada nggak sih Pak kira-kira yang bisa? Yang merasa tidak nyaman itu pas baru-baru. Oh, pas baru-baru kenapa nih? Ya, Ya kalau tidak bisa disebutkan kenapa? Misalkan bisa ya boleh. ya latar belakang dari perusahaan masuk ke dunia pendidikan, Iya. tapi hasilnya nyaman juga gitu kan sampai Jadi sekarang kelihatan gitu. ya. Jadi kayak belum terbiasa aja mungkin. Iya, Iya. sama lingkungan baru. Iya. Dan Bina Bangsa Mandiri berarti keren dong. Iya, gitu kan. Bisa buat Bapak nyaman ya. Iya, biasanya kan guru yang ke perusahaan kan. Iya, biasanya kayak gitu. Ini dari perusahaan yang ke pendidikan. Pendidikan, Gitu kan. kebalik jadinya. Berarti bagus kan ini. Bagus ya. Beda bahasa tuh emang ada aja. Ya pas masuk ke SMK Iya. karena baru ya kita belum mengetahui cara, walaupun ada beberapa interview dan pelatihan-pelatihan dan sebagainya gitu kan sebelum masuk ya. Untuk beradaptasi itu memang agak sedikit sulit Iya. menghadapi dengan peserta didik. Jadi itu merasa pantas gak ya saya jadi ya guru gitu kan. Tapi akhirnya seiring yang namanya dengan pengalaman kan, orang kan ya hebat karena dengan pengalamannya gitu kan. Ternyata pengalaman itu ya berharga juga gitu. Disitulah bisa membangun dan akhirnya bertahan, berarti merasa senang gitu kan di Bina Bangsa Mandiri. Iya. Ada lagi nggak nih Pak? Udah di situ udah grup saya. Udah banyak ya pengalaman Bapak tuh dari awal sampai akhir yang bisa jadi motivasi kita. Kamu kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau dari aku sih udah ya, karena aku udah tahu semua nih tentang Pak Kiki apa aja yang sering banget anak-anak bilang Pak Kiki banyak pengalamannya, Pak Kiki banyak ya cerita-cerita serunya, aku udah tahu semua. Mungkin nanti kita bakalan cari-cari tahu lagi lah ya, kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi. Betul. Kira-kira apa lagi ya? Kalau misalnya ini, kalau Bapak datang pagi nih, mungkin kadang Bapak kan datang pagi, terus tiba-tiba ternyata siswa-siswinya masih pada telat gitu, terus Bapak mau masuk kelas, ternyata siswa-siswinya masih kosong gitu. Oh iya, sering Ya kan? banget ya kayaknya. Apalagi ya, atau Keterlambatan mungkin nih. hujan. Jadinya Hujan mereka, ya kosong kan? biasanya kan, Iya. agak sedikit macet jalan, kita banjir di depan. Iya, banjir. Apalagi jalan yang pertigaan perempatan itu jelek kan ya. Banjirnya itu bener-bener aduh, langsung harus diperbaiki situ. Iya betul.
Kita agak melencet sedikit jadi. Iya, masih sedikit, sorry. Berangkat pagi kan, gitu kan? Berangkat pagi, ternyata peserta masih ada yang di luar, walaupun nggak semua. Iya. Peserta didik kita kan disiplin juga, gitu. Sebagian besar kan. Saya bisa ya mengatakan bahwa 90% itu dalam keadaan baik, gitu. SMK Bina Bangsa Mandiri. Dan akan mencapai 100% ketika kita bisa menyelesaikan bareng-bareng lah dari peserta didiknya yang patuh terhadap aturan dan gurunya mematuhi aturan gitu kan. Iya. Menjalankan aturan juga. Nah, kalau ada siswa yang terlambat dan sebagainya mengganggu mata pelajaran. Sebenarnya pengen dipulangin aja itu. Aduh. Gitu. Di depan. Gimana gitu kan? Bingung kita Ya, juga. kamu baru datang nih. Pulang kamu gitu kan. Gak mungkin, nanti kita kawan sama orang tuanya kena nih, pasti protes ada aja. Ya protes biarin lah, protes dah. Iya, Yang penting besoknya bener gitu kan ya. Iya, bisa deh. Tapi sekarang zamannya viral-viralan Pak. Iya. Nanti viral BBM-nya. Ada aja pasti. Oke. Kalau misalkan tadi aku udah nanya belum sih kalau Bapak tuh pernah nggak sih rasa sebel sama di lingkungan sekolah ini atau gimana gitu yang bikin Bapak tuh kayak jengkel gitu sama sekolah di sini? Kalau di lingkungan sekolah di luar lah. Karena kan saya kebanyakan di luar kan. Iya. Hubungan industri kan kebanyakan di luar ya. Iya, sama PT-PT perusahaan. Iya betul. Sebelnya itu ketika masuk ke pabrik di gerbang nih, kemana ya gurunya gitu. Sama aja itu kayak anak-anak di sini juga. Iya itu satu hal. Dan bukan saya aja, banyak guru-guru Bina Bangsa Mandiri yang masih fresh muda ya, bukan fresh pengalaman tapi fresh dari umur gitu kan. Iya. Pas masuk ke perusahaan itu gurunya mana dek gitu loh. Awet muda berarti Bapak. Itu aduh sebel banget sih, pengen pulang sebenarnya. Gak apa-apa Pak, itu namanya dipuji loh itu awet muda kan, kalian aja dikiranya masih anak-anak sekolah atau gimana. Apalagi ya aku mau nanyanya. Terus ada nggak sih Bapak selama ngajar di sini ya sama gitu juga, ada nggak sih pesan-pesan buat murid-murid yang ada di sini atau mungkin buat guru-guru juga boleh, buat kedua itulah ya, pesan-pesan yang mungkin bisa memotivasi mereka, bisa menambah wawasan mereka atau gimana buat kedepannya. Pesan ya, pendidikan ya merupakan hal yang sangat penting. Betul. Bagi semua orang, khususnya bagi kita selaku pelajar. Dan dari segi agama pun kita harus belajar dari kita lahir sampai kita ke liang lahat, menuntut ilmu, sebuah kewajiban untuk kita untuk mencerdaskan gitu kan pemikiran kita, dan hidup itu merasa lebih ringan dan nyaman gitu. Tapi terkadang kan peserta itu merasa malah membebani gitu. Justru kalau kita bodoh malah kita terbebani, karena banyak orang-orang di luar sana yang ya mencoba untuk memanfaatkan kan. Yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak memiliki ilmu, pengetahuan, ya kan. Nah disitulah kita coba, kita berasal dari mana itu, kalian mau dari orang yang ya menengah ke atas, ke bawah dan sebagainya. Pendidikan itu hal yang penting, dan pendidikan yang bisa mengangkat ya derajat kita, penghasilan kita dan sebagainya gitu kan. Dan memang penghasilan ya yang diangkat dan sebagainya di situ. Nah disitulah bisa akan merubah yang tadinya kita kerja keras capek loh, harus bangun pagi, harus diomelin dan sebagainya itu kan. Dengan ilmu kita ada derajatnya, ngangkat, naik dan sebagainya. Disitulah pentingnya dari pendidikan, pesan dari situ. Betul, pendidikan itu penting ya buat masa depan kalian nantinya. Jadi jangan malas-malas ataupun bolos-bolos. Betul. Ini untuk anak-anak SMK nih ya. Aduh, tolong ayo berubah teman-teman, jadilah anak-anak yang pintar dan rajin. Oke. Karena kita udah banyak banget ya pertanyaan buat Pak Kiki nih. Makasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk meluangkan waktunya buat kita, sudah berbagi cerita di podcast kali ini untuk semua anak-anak SMK Bina Bangsa Mandiri. Oke, karena sebelum kita tutup nih ya podcast hari ini, kita ada info penting. Apa itu? Ada penting banget nih, yaitu
Ini dia. Jadi SMK lagi ngebuka STMB buat siswa SMP maupun SD yang mau masuk. Jadi di Bina Bangsa ada SMP, ada SMA, ada SMK. Yang dengan harga yang terjangkau ya, biaya yang sangat terjangkau, dan tentu saja pastinya kalian kalau masuk sini tuh banyak deh keuntungannya, entah itu fasilitasnya ber-AC, ada klinik, ada juga banyak, menarik semuanya. Terus juga ini banyak banget bidang-bidangnya ya, terutama ada bidang manajemen perkantoran, akuntansi. Ini seperti Pak Kiki nggak jadi apa nih Pak? Akuntansi ya Pak? Ya di akuntansi keuangan lembaga. Akuntansi. Nah, selain ada manajemen perkantoran, terus ada akuntansi, ada TBSM, terus ada TKR, DKV, dan RPL. Dan ada juga SMA-nya ini ada jurusan IPA dan IPS. Nah, ada juga SMP loh teman-teman. Jadi di Bina Bangsa Mandiri udah komplit banget, udah SMP, SMA, dan SMK lagi. Kapan lagi kan kalian dalam satu gedung udah ada 3 sekolah sekaligus dengan biaya yang benar-benar terjangkau. Dan transportasi juga gampang banget loh. Kalian tuh dari manapun bisa gitu loh. Jadi kalau kalian berminat sekolah di Bina Bangsa Mandiri, boleh banget nih mau tanya-tanya tentang apapun itu, langsung DM aja ke IG Bina Bangsa Mandiri. Kita bakalan terbuka untuk semua pertanyaan kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. See you next time. Oke, jadi kan ini udah nih kita nyambut bintang tamu Pak Kiki, juga udah tahu pengalaman-pengalaman Pak Kiki. Jadi dari Bapak sendiri ada ini nggak buat bintang tamu selanjutnya nih, kita siapa? Iya. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Pakai sini tuh masih berlanjut gitu. Jadi boleh lah Bapak spill bintang tamu selanjutnya yang menurut Bapak tuh menarik dan asik buat diajak cerita-cerita pengalaman. Boleh dari mana aja nih? Boleh dari siapapun gitu. Guru boleh? Boleh. Murid boleh? Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Takutnya nanti setelah jadi bintang tamu minta nilai naik lagi. Enggak dong, izin, tapi boleh deh Pak. Nah, jangan dong, main bola aja. Enggak dong, apa nih Pak? Boleh banget siapapun. Dari kelas TSM 1 aja kali ya? Boleh. Kelas TSM 1, kelas 11 atau kelas 10? Kelas 11? Kelas 11, boleh banget tuh. Apalagi mereka harus PKL kan ya? Iya betul. Bisa cerita menarik kita kan Pak? Mau Bapak mengundangi 1 atau 2 orang nih? Kita terbuka dengan siapapun. 1 orang murid, 1 orang guru kita aja. Oh boleh, bisa juga, bisa. Karena kenapa mengundang gitu kan? Iya. Pengen biar lebih bagus aja gitu kan terkait dengan kegiatan PKL ini. Kita coba undang murid dan undang dari guru pembimbing gitu ya. Kalau muridnya itu kayaknya yang ya harus diundang itu adalah Rizky Aprian Fernando. Rizky kita tunggu ya Rizky. Terus siapa nih pas satu lagi? Guru nih. Ya gurunya aja ya. Iya boleh. Dari Burina. Oh Burina. Boleh, nanti kita coba undang ya Ibu. Semoga Ibu mau deh kita undang ke podcast kita kali ini. Oke. Karena sudah panjang cerita kali ini, kita mau ngucapin terima kasih buat Pak Kiki untuk pengalaman sama motivasi yang keren-keren banget. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat pengalaman Pak Kiki ya teman-teman. Jadi cukup sampai sini kali ya Pak Kiki kita. Cukup. Karena sudah panjang ya, agak capek juga mana lagi bulan puasa. Oh ya guys, selamat datang bulan puasa ya untuk yang menjalankan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Bye-bye. Bye-bye.